Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengerin ya. Ya Muhaimin ya salam sallimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Angkat tangannya Bu. Ya Allah ya salam, ya Allah ya syafi, ya Allah ya salam, ya Allah ya syafi, ya Muhaimin ya salam sallimna wal muslimin, ya Muhaimin ya salam sallimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Ya Allah ya salam, ya Allah ya syafi, ya Allah ya salam, ya Allah ya syafi. Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang. Hamba ingin terpilih, bukanlah yang terbuang. Hamba ingin terpilih, bukanlah yang terbuang. Ya Muhaimin ya salam sallimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Ya Allah ya salam, ya Allah ya syafi, ya Allah ya salam, ya Allah ya syafi. Angkat dada. Dengan ridha ilahi hamba ingin mengerti. Dengan ridha ilahi hamba ingin mengerti. Wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah lana futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim walhamdulillahi rabbil. Doa balik dah. Biasanya kalau ngaji doa ngapain? Balik. Keluar tumpengnya Bu ya. Alhamdulillah. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Elah jauh Allahnya lemes katanya. Orang cacingan. Lagi ulang. Kalau ulang amplopnya double berarti begitu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Allahu akbar. Ada yang salat akhirnya. Terima kasih kepada penata acara
saya haturkan yang telah memberikan kesempatan waktu. Yang terhormat seluruh keluarga besar Yayasan Sirajul Atfal, wabil khusus orang tua kita Bapak Ustadz Haji Abdul Aziz SAG MPD, Bapak Kepala RA yang baru The News People, Bapak Ustadz Andi Mulyana SPD, pakai I enggak SPD. Kita doakan Bu kepala sekolah yang baru, mudah-mudahan panjang umur, berkah rezeki, kabul segala hajatnya. Pengen doain nama istri atau istrinya gitu. Orang tua kita, guru kita, Bapak Kepala Madrasah Ibtidaiyah Bapak Ustadz Abdul Hasan SAG, seluruh Dewan Guru, Ibu Nur Haila Hairani SPD, Ustadz Samsul, Ustadz Ali, saya absen Bu ya, Bu Ratna, Bu Sa'ana, ini De Aura panggilannya, ya, masih anak-anak soalnya. Juga ada Bu Eli, ada Bu Kokom, di sebelah sana ada Bu Ade Yasin, Bu Ade sama Bu Sansan, ya. Bu Sansan. Pokoknya kita doakan guru-guru kita mudah-mudahan semuanya sehat, berkah ilmunya, berkah rezekinya, kabul segala hajatnya. Amin ya Rabbal. Juga yang kita hormati Ibu Wakil Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ibu Hajah Asyah Jamil SPD, yang sangat saya cintai anak-anakku sekalian, ibu-ibu wali murid RA yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, dikabulkan segala hajatnya, dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Amin ya Rabbal. Jangan ya Bu. Ini kayaknya harus saya atur banyak betul yang hadir. Mungkin sibuk Bu ya. Saya kalau emak-emak memang gitu Pak, sibuk rata-rata di rumahnya. Ada yang sibuk nyuci, ada yang sibuk masak, ada yang sibuk ngurusin suami. Betul nggak Bu? Itu semua ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pagi menjelang siang hari ini RA mengadakan Maulid Nabi. Mudah-mudahan yang dikeluarkan sedekahnya menjadi ladang pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau makanan dikeluarin Bu di acara orang ngaji, itu udah didoain. Kalau bisa makan sampai habis, karena kenapa? Jadi berkah insya Allah. Ya, jangan disisain kalau bisa. Kalau ada sisanya bungkus saja nggak apa-apa, ya kan gitu. Ya, makanya Bu Ella udah ada curiga. Kalau yang mau atas kata gedean emang begitu. Ya, emang begitu. Gak apa-apa Bu, habisin insya Allah berkah dunia akhirat kita. Amin ya Rabbal. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pagi ini Allah takdirkan kita bisa kumpul Bu di sini nih. Bayangin coba Bu, di luar banyak orang pengen kumpul nggak bisa. Kita punya tetangga pengen hadir acara begini, pernah sakit akhirnya nggak bisa kumpul. Oleh karena itu, orang yang paling hebat di sisi Allah adalah yang paling pandai bersyukur. Alhamdulillah, kalau pandai bersyukur, Allah tambah nikmatnya nanti. Yang tadinya bulanannya cuma 1 juta, karena sering bersyukur besok 2 juta. Yang tadinya naiknya kemana-mana cuma sepeda, karena sering bersyukur besok punya motor. Yang tadinya kemana-mana kehujanan naik motor, karena pandai bersyukur nanti Allah kasih mobil, pesawat. Ya, taruhnya di mana kan begitu. Alhamdulillah. Jadi kalau orang pandai bersyukur, kamu hidupnya nikmat. Biar kata hidup di RSSSS, rumah sempit sekali selonjoran pun susah. Tapi kalau pandai bersyukur, rumah itu bagaikan surga Bu, betul. Makanya kata Kanjeng Nabi, baiti jannati, rumahku surga Bu. Orang kan kalau pandai bersyukur timbulnya nikmat Bu. Ya, coba kalau nggak bersyukur punyanya iri, dengki dalam hati, susah lihat orang seneng lihat orang susah. Tetangga beli sepeda di Ampong,
tetangga beli motor dia sekruk. Meriang ya Bu ya. Tangga beli mobil koma dia. Tetangga naik haji, innalillahi wa inna ilaihi. Kenapa nggak pernah bersyukur hidupnya? Betul nggak Bu? Ini kan alhamdulillah bisa duduk di sini. Ini nikmat dari Allah. Coba kalau Allah kasih bisul di pantat kita, masa Allah nggak bisa duduk kita nih? Mudah-mudahan syukurnya Allah tambah. Kalau syukurnya Allah tambah, nikmatnya juga Allah tambah. Makanya pandai-pandai bersyukur. Insya Allah yang pandai bersyukur anaknya jadi anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan bisa ditakdirkan pergi ke Mekah, ziarah ke Madinah, tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, mabit di Musdalifah, bisa ziarah ke Madinah, pulang dari Mekah bawa berkah. Kalau punya anak perawan atau anak cowok, punya anak jodohnya anak palura. Mau Bu? Ya, jadi yang pertama yang harus kita ucapkan adalah alhamdulillahirabbil. Ini baru pembukaan Bu. Tadi kata kepala sekolah ngomong sama saya, Ustaz ngaji sampai jam asar gitu tadi. Siap? Siap. Iya, saya pulang duluan gitu. Orang kalau pandai bersyukur hidupnya Bu, insya Allah mau dalam keadaan apapun dia akan kembalikan kepada Allah. Saat kaya dia hamba Allah, saat miskin dia hamba Allah. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada paduka alam kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang hari ini kita peringati Maulid. Kenapa sih Bu kita peringati Maulid Nabi? Satu, karena rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam qasidah tuh makhluknya pun banyak banget. Walanal busra bisa'din mustamirin laisa yanfad aisutina aqaran jama'al fadhal mu'abad. Allah ya Nabi salam dan bagi kami kebahagiaan mustamirin laisa yanfad, terus-menerus tidak akan hilang kalau kita ingat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu harusnya berterima kasih kepada kanjeng Nabi. Karena sebelum Nabi diangkat jadi nabi dan rasul, perempuan harganya murah. Perempuan harganya murah. Ya, dilahirkan hanya untuk pemuas nafsu. Kerjaannya cuma 3, segitiga, dapur, sumur, kasur. Pokoknya orang lain begitu, sumur, dapur, kasur. Takut begitu Pak. Tapi ketika Nabi datang, An-Nisa Imadul Bilad, perempuan itu tiangnya negara. Kalau negara ini pengen baik, perempuannya juga kudu dijaga. Betul nggak Bu? Iya, jangan disakitin mulu ya Bu ya. Nontonnya Indosiar dulu kita mah. Makanya perempuan mah mahkota ya. Jadi Bu, kalau perempuannya baik di kampung kita, insya Allah anak kita jadi anak-anak yang baik. Kalau perempuannya soleha, insya Allah anak-anaknya jadi anak soleh dan soleha. Biar kata suaminya mah gendut gitu ya. Tapi kalau istrinya bagus, insya Allah anaknya soleh-soleh. Karena gen ibu lebih menentukan kadang-kadang. Oleh karena itu biar suaminya tukang mancing, ada orang tukang mancing? Ada. Kan tukang mancing mah nggak pernah maju. Pokoknya tukang mancing mah nggak akan maju. Kalau maju, mundur gitu. Biar karena suaminya rada gendek, ya, rada senewen. Tapi kalau istrinya solehah, insya Allah anak-anaknya soleh dan soleh. Makanya pembelaan Nabi luar biasa terhadap perempuan.
Kita harusnya berterima kasih Bu sama perempuan. Ya, ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat Ibu, ya Rasulullah, siapa orang yang paling pertama aku harus hormati? Apa jawab Nabi? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Kedua kalinya, ibumu. Sampai 3 kali, ibumu. Baru disebut bapakmu. Bayangin Bu, ibu disebut berapa kali? 3. Bapak 1, ibu 3, bapak 1, bapak 3 ibu. Boleh orang Bu? Ini boleh bisa. Iya betul Pak. Ini luar biasa ini. Ya, yang kayak begini udah ada langka. Iya luar biasa. Ntar Bu sampein ya ke suaminya. Ya siap. Masya Allah. Padahal ya, kan madu itu manis ya Bu ya. Hampir semua orang suka madu kagak? Nah, anak kecil aja suka banget. Tapi mama kadang-kadang nggak mau di madu tuh akhirnya. Cakep. Mudah-mudahan selawatnya sampai Bu ya. Ya mudah-mudahan kabul. Selawat ini kita sampaikan kepada baginda. Kenapa? Kalau pengen usul kepada Allah kudu banyak selawat. Ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Oke, barang siapa yang menginginkan mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi pada hari kiamat kudu banyak baca sholawat. Hidung bocah sholawat pantas nggak Bu? Pantas. Naik motor sholawat pantas nggak? Pantas. Masak bari sholawat pantas nggak? Pantas. Ngaji bari sholawat bagus nggak? Bagus. Mau tidur sholawatan bagus nggak? Kurang bagus juga Bu. Tidur membaca doa. Pokoknya semua aktivitas yang baik sholawat insya Allah jadi baik. Ya ayyuhal mushtaquna ila ru'ya jamali sallu alaihi wa sallimu taslima. Barang siapa yang merindukan melihat Kanjeng Nabi yang begitu indah. Nabi itu diciptakan oleh Allah yang maha indah, maka Nabi begitu indah. Kalau kita pernah dengar Bu ya, Nabi Yusuf kan gantengnya luar biasa, ya kan? Sampai ketika Siti Zulaikha itu seorang istri raja terfitnah, ya, sampai diomongin nih sama yang lainnya, kan yang suka ngegosip sama emak biasanya. Mau Bu Anu mau, wah, Bu Anu mau itu beli motor boleh ngepet begitu itu. Gak boleh, kita nggak boleh gosipin orang. Kalau kita gosipin orang sama aja kita nuker pahala kita dengan dosa. Sama aja kita makan bangke dia. Mau makan bangke kita? Gak mau. Oleh karena itu kalau ada orang ngajakin gosip, gitu. Ini mah kadang-kadang jadi bensin. Wah, dia koko bertiga, yang tadinya diem aku datang koko sini rame. Masya Allah ya karim. Nauzubillahi min. Makanya kebanyakan umat Kanjeng Nabi nanti yang masuk neraka itu disebabkan dua, atas dan bawah. Atas yang sering terjadi. Kita kadang-kadang agak disuruh ngomong yang recong. Iya luar biasa. Oleh karena itu untuk menghindari tidak bermanfaat, ya, untuk menghindari omongan yang tidak bermanfaat, banyakin baca sholat. Bari naik motor kan indah banget Bu baca salawat. Nganterin bocah ke RAK. Ya Nabi salam. Baris dari sono tuh jemput temannya satu-satu ya kan, mahal yang ntar di depan sana ya kan. Iya, disambut sama gurunya marhaban mar. Itu kan pahala semua Bu. Iya kadang-kadang kita mah ya kalau anak kita orang benar kan anak mah cerminan emak bapaknya, betul nggak? Coba Bu, kita ketemu bocah nih, ketemu kita cium tangan, ucap salam, sopan banget. Pasti kita terbelah, anak siapa itu Bang? Pasti gitu. Betul nggak? Sebaliknya, ketemu bocah ada bingas, salaman kagak mau, main rumah kita pintunya dibanting. Wah itu mah si anu yang gitu dia mah, ya kan? Jadi bapak emaknya ke bawah. Makanya dalam Quran dijelaskan Bu, ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin
pasti kagak bermanfaat. Yang selamat itu orang yang datang kepada Allah dengan hati yang diselamatkan. Bahkan Bu, kalau ibu rajin ngaji ke majelis taklim, bapaknya rajin sholat, anaknya enggak kenal agama, dalam riwayat dikatakan nanti bisa nyeret kita ke dalam neraka. Nauzubillahi min. Kita udah enak banget, tinggal selangkah lagi nih di Siratal Mustaqim ke surga. Ada yang bilang, malaikat stop dulu. Itu yang lagi jalan berdua kali. Siapa Anda? Saya anaknya. Dulu di dunia bapak ibu saya memang rajin ngaji, rajin sholat. Wah, sedekahnya luar biasa. Ya, kalau majelis taklim sedekahnya 2.000, ya kan. Kalau dangdutan mah cuma gitu. Dia memang rajin ibadah malaikat, tapi tolong tarik sama saya ke neraka. Kenapa? Saya tidak dikenalkan dengan ilmu agama. Nauzubillahi min. Oleh karena itu Bu, beruntung kita nitipin anak di RA. Insya Allah Bu, anak sama kita pintaran mereka. Coba deh. Dia mah apa sifat 20 ya. Dia mah apa nama Nabi 25. Kita mah kadang-kadang nama Nabi itu orang ingat. Coba anak-anak kan luar biasa. Oleh karena itu memang luar biasa. Titipkan di anak, insya Allah jadi manfaat anak kita. Anak-anak pun sampai hafal. Wujud tidak baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu ayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakariman salalalalalan gitu dia. Iya. Alhamdulillah. Bu, ini baru pembukaan saya drama. Berapa menit dulu? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, karena saya juga ntar siang ada jadwal khotib tidak panjang kalam. Bu, catat Ibu, ada 3 wasiat malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi. Kalau kita jalankan dengan baik, insya Allah kita hidup selamat dunia akhirat. Tapi kalau kita tentang, nauzubillah min dzalik, kita tidak dapat keselamatan. Ya Muhammad, isma syidda fa innaka mayyitun. Kata malaikat Jibril, Rasulullah sebenarnya buat kita ini nasihat Bu, gitu kan. Cuman melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, silahkan kau hidup sesukamu. Tapi ingat kita akan mati. Betul nggak Bu? Semua yang bernyawa akan mati. Entah ibu duluan, saya belakangan, atau sebaliknya saya belakangan ibu duluan, kan gitu. Karena mati mah nggak kenal usia Bu. Jangan bilang, saya mah masih muda. Aki-aki kan duluan, gitu misalkan. Nggak bisa. Bahkan kadang-kadang aki-aki udah sering sakit-sakitan, cucu duluan, betul nggak? Karena mati mah kagak kenal usia dan kagak sesuai abjad. Kalau mati sesuai abjad yang namanya dari A, repot juga urusannya. Ini tempat banyak banget. Ustaz Abdul Hasan, Pak Andi, Pak Arif. Saya paling belakang tadi ya Bapak Samsul begitu. Ya, tapi mati mah ngacak, betul Bu ya. Oleh karena itu ini nasihat luar biasa. Silahkan kita hidup, tapi ingat kita bakalan. Kalau ukurannya umur Kanjeng Nabi nih, Rasulullah kan wafat umur 63 tahun. Di antara kita di sini yang paling tua siapa? Ustaz umur udah berapa? 52. Ya. Ya, kalau ukurannya Kanjeng Nabi nih Bu, 63. Misalkan umur kita udah 60 tahun, sisa berapa lagi? 3. Lah kalau umur kita 62 tahun 11 bulan? Sebulan lagi. Sebulan lagi. Udah jangan pantangan makan apa sudah. Makanya Bu, kita perlu ingat mati lah pokoknya. Dan mati itu nggak nungguin waktu umur, kagak. Ya makanya kita minta sama Allah, Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Amin. Ya Allah, kami memohon kepadamu wafatkan kami dengan husnul khatimah. Jadi kalau kita ingat mati kadang-kadang makan rada-rada kurang Bu ya. Kalau coba lihat orang kalau lagi sakit kadang-kadang makan rada kurang. Tapi ada Bu tetangga saya lagi sakit makannya doyanan dia.
Kalau saya tanya bukan sakit apa, sakit orangnya duit ya. Masya Allah, lapar lagi. Masya Allah. Tapi ada yang menyatakan hadis itu, imal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kerjalah cari duit yang banyak di dunia ini seakan-akan kita hidup selamanya. Betul nggak Bu? Kan kalau banyak duit enak nggak? Enak. Pengen ke Mekah tinggal pengen beli mobil tinggal beli, arisan tinggal baik, utang jadi lun. Kata-kata kan banyak utang kita begitu. Masya Allah. Tapi wa amali akhiratika, beramalan buat akhirat kita ibadah nih. Niatin nyekolahin anak dari rumah kemarin nih. Ya Allah, saya titipkan anak saya di RA. Mudah-mudahan jadi ladang pahala buat saya. Insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang kedua nasihat daripada kanjeng malaikat Jibril ke kanjeng Nabi adalah wa'mal masyita fa innaka majziyun. Silahkan beramal, ngelakuin apa aja bebas, tapi ingat ada balasannya. Kalau kita baik sama tetangga, sama temen, enak gak Bu punya kayak gitu? Enak. Datang mama RA ngumpul, ada yang bawa nasi sekolah. Ada Bu, ada? Ada yang bawa lauk senampan, ada yang bawa tahu sepabrik. Iya, jadi kalau kita mau beramal bebas, Ibu sering ngomongin orang silahkan, tapi ingat nanti CCTV Allah lebih luar biasa. Kita Bu bisa kehilangan barang karena CCTV suka rusak, ya kan? Di rumah udah masang CCTV, sambil berdek, ada maling masuk nggak kelihatan, tapi CCTV Allah 24 jam tanpa rusak, tanpa terluput, bahkan ada semua. Ini dari 24 jam kita bangun tidur Ibu, tadi bangun tidur ngapain, ada semua catatannya dan tidak akan tertukar. Maka ketika kita jadi orang yang baik, insya Allah nanti kalau Allah wafatkan kita, banyak orang tuh yang datang insya Allah. Yang ketiga, pesan malaikat Jibril ke Rasulullah apa sih? Wahbib man syi'ta fa innaka mufariq. Silahkan kita cintai semua yang kita miliki. Cinta sama suami boleh nggak Bu? Wajib kagak? Wajib. Makanya kalau orang nikah dipanggilnya suami dan istri, betul kan Bu? Tapi ada orang zaman sekarang nikah belum nikah udah panggilnya ayah bapak. Bebek bukannya yang kaki dua ya Ustaz. Masya Allah. Itu Bu singkatan Bu, suami istri itu yang disebut suami, S-nya itu kudu sholat suami. Makanya kalau punya suami kudu sholat. Mau ngejedok ya kan, di mata masih maju ya di pinggir kali ya kan. Nauzubillahi min. Punya apa? Kudu usaha suaminya. Bahkan kebanyakan gitu Bu sekarang, suami di rumah, istri kerja di garmen, betul Bu ya? Alhamdulillah ibu-ibu RA suaminya rajin, pergi pagi pulang malam, balik-balik bawa duit sekarang besok. Ya, insya. Jadi kalau suami punya usaha, hanya apa? Kudu amanah, karena suami mah dititipin anak istri. Makanya kadang-kadang Bu kita gede banget Bu ya, sama istri mah pelit bener. Sama istri orang lain mah. Tapi yakin kalau yang di RA suaminya amanah semua. Nah, ini dititipin di sini. M-nya. Nah, kalau suami sudah sholat, punya usaha, udah amanah, turun tuh mawadah rasa cinta ke dalam dirinya. Kasih sayang cintanya buat istrinya luar biasa. Gajian dibeliin kalung 16 gram. Ya. Berat ya. Habis jual tanah dapat 5 miliar mah, daripada duit habis mendingan kita beliin kalung 200 kilo ya mah. Pakein bininya mati langsung ketiban. Masya Allah ya karim. Jadi kalau suaminya sudah mawaddah, Allah berikan istiqomah. Nah istri juga sama singkatan I-nya apa? Istri itu I-nya kudu ibadah. Kalau suami sholat, istri kagak sholat ngejongkak. Maka suami sholat, istri juga sholat ibadah. S-nya apa? Kudu banyak-banyak sabar jadi istri mah. Ya, kalau kagak sabar bisa hancur, bisa ambiar. Nauzubillahi min.
P-nya Bu rada berat, istri kudu taat. Ya, suami nggak ada, istri kudu taat tuh. Nanti kalau sudah sabar, sudah taat, Allah kasih apa? Rahmahnya turun, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru sama-sama istiqomahnya. Jadi suami istri diberikan istiqomah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita semua boleh mintain siapa aja, tapi diajarin dalam Al-Qur'an. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Muhammad katakan kepadamu oleh mereka, ya, katakan kepada mereka olehmu, kepada umatmu, kalau kamu cinta kepadaku, kepada Allah, ikuti aku. Jadi yang kita ikutin jalannya Nabi Muhammad. Insya Allah Allah ampuni dosa kita. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Intinya dari momen maulid ini adalah yuk kita jaga anak-anak kita, titipkan dengan baik, jaga juga akhlak kita. Jangan lupa Bu, kalau pengen anak soleh dan solehah nih, banyakin sedekah, niatkan buat anak kita. Kemudian malamnya bangun walaupun cuma 2 rakaat, tahajud, minta sama Allah, ya Allah soleh dan solehahkan anak saya. Insya Allah Bu, dalam waktu singkat kalau kita istiqomah seperti itu, anak kita jadi anak yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal. Sebelum saya tutup, saya mau ajak zikir sedikit, muhasabah, zikir tursinah, istighfar, ikutin ya Bu ya. Mudah-mudahan istighfar kita untuk diri kita dan orang tua kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Semua astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal. Hidup di alam dunia hanyalah sementara, nanti di alam baka kita kan selamanya. Hidup tiada guna jika belum murdosa, taubat jangan ditunda sebelum ajal tiba.
这一次我真的睡着了。